Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Mumu Story. Nah, buat teman-teman semuanya, kali ini aku mau sharing masalah yang penting banget. Dan kenapa aku bilang ini penting banget? Karena ternyata ini masalah kesehatan ya, ini masalah kesehatan. Karena ternyata aku tuh shock banget begitu aku tinggal di sini di Denmark dan aku mendapatkan pengobatan segala macem. Ketika aku hamil kemarin, itu tuh nggak semudah di Indonesia untuk mendapatkan obat. Dan akhirnya aku mikir, oh kenapa di Indonesia itu kok kayaknya waktu aku praktek dulu dan pasien-pasien temanku itu banyak banget yang resisten antibiotik. Sebenarnya apa sih penyebab orang yang bisa jadi resisten antibiotik? Yuk kita bahas. Oke, jadi ini nomor satu. Nah, penyebab nomor satu ini adalah overuse antibiotik. Jadi kalau misalnya kita pakai antibiotik itu terlalu berlebihan, atau misalnya kamu asal beli terus kamu pakai dosisnya salah, terus jangka waktunya salah, karena setiap antibiotik itu punya jangka waktu berbeda-beda. Antibiotik A cuma bisa untuk 3 hari, antibiotik B cuma untuk 5 hari kayak gitu. Itu akan menyebabkan resisten antibiotik. Jadi tubuhnya itu nggak bekerja sesuai dengan seharusnya ketika memetabolisme si antibiotik. Oke, lanjut yang kedua penyebabnya adalah ini. Ya. Nah, ini juga paling sering banget kan. Kenapa? Karena di Indonesia itu orang mudah banget mendapatkan antibiotik. Bener nggak? Jadi pemakaian antibiotik tanpa indikasi itu jelas banget salah besar. Kenapa? Karena antibiotik itu hanya obat untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan pada penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun jamur. Nah, jadi cuman untuk ingat ya, bakteri. Nah, jadi kalau misalnya kita sakit, misalnya flu, dikit-dikit orang Indonesia itu kebanyakan antibiotik, beli amoxicillin, nah itu paling gampang kan, paling mudah didapat. Nah, banyak banget di Indonesia orang resisten amoxicillin karena semudah itu loh didapat, bahkan nggak mesti harus di apotik, bisa di toko obat biasa, toko obat yang kayak warung-warung itu bisa orang dapetin amoxicillin. Jadi kalau misalnya penyakitnya tanpa indikasi, bukan karena penyebabnya bakteri, terus dia minum antibiotik, itu bisa bikin resisten. Ingat ya, nggak semua penyakit flu, itu paling sering ya, nggak semua penyakit flu itu penyebabnya bakteri, itu paling sering itu adalah virus. Gitu. Oke, kita lanjut. Penyebab ketiga. Ini penyebab ketiga. Nah, penyebab ketiga ini underuse. Underuse ini apa sih? Underuse ini adalah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan dosis seharusnya. Misalnya, yang tadi aku bilang, kalau tadi kan overuse, yang harusnya 3 hari dia minumnya misalnya 4 hari, atau dosisnya misalnya 500 gram dia minumnya berapa, lebih 600 gram kah, kayak gitu. Nah, underuse ini kebalikannya. Jadi misalnya dia dikasih resep antibiotik yang harus habis. Dokter sering banget kan bilang kalau minum antibiotik itu ada tulisannya dihabiskan. Kalau ditulis dihabiskan itu artinya ya memang harus habis, nggak boleh nyisain setengah, nyisain 1, 2 tablet kayak gitu. Udah sehatan nih minum sekali atau 2 kali, udah nggak mau minum lagi, itu nggak boleh banget. Itu namanya underuse, sehingga bakteri itu nggak misalnya kita kan ngerasa enakan itu belum tentu artinya bakterinya itu mati semua ya kan. Akhirnya dia misalnya baru baru badannya gak enak nih si bakterinya gitu kan, karena si antibiotik itu dia belum mati total. Terus kita berhentiin minum antibiotiknya. Nah, itu menyebabkan si bakterinya itu jauh lebih kuat ketika kita membutuhkan antibiotik itu suatu saat nanti. Akhirnya malah resisten. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini bisa penyebabnya itu karena memang si bakterinya sendiri itu udah resisten. Jadi udah banyak banget kayak bakteri itu kan, kayak dia tuh bisa apa sih itu namanya? Kayak berkembang lebih kuat kayak gitu. Misalnya pada tahun dulu nih masih 1900-an itu bakteri A cocok pakai antibiotik A.
ternyata si bakteri A ini sudah beregenerasi sehingga dia jadi lebih kuat dan nggak cocok lagi pakai si antibiotik A. Nah, itu juga menyebabkan orang resisten terhadap antibiotik. Nah, oke teman-teman, segitu dulu. Itu 4 hal paling sering penyebab orang resisten antibiotik ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan aku benar-benar minta tolong banget jangan mudah banget beli antibiotik sendiri karena antibiotik itu sebenarnya harus dengan resep dokter. Jadi dokter itu akan menganalisa ini penyakit butuh antibiotik atau enggak. Dan kalaupun memang butuh antibiotik, antibiotik jenis apa yang dibutuhkan. Dokter juga akan kasih tahu butuhnya berapa hari, obatnya dosisnya butuh berapa. Karena tentu beda setiap penyakit itu, karena menurut WHO pada tahun 2050 nanti karena kesalahan dalam penggunaan antibiotik itu bisa lebih dari 10 juta orang meninggal karena resisten terhadap antibiotik. Jadi kalau orang udah resisten antibiotik, bakteri itu sangat berkuasa di tubuh manusia. Jadi itu kita harus cegah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe karena aku akan banyak cerita mengenai kehidupan di Denmark ataupun tips-tips kesehatan lainnya. Udah segitu aja ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.